Bab 401 Spirit Refined Titanium Gold. Palu Tangulin bersinar dengan kekuatan jiwa. Hilang sudah kelembutan dari sebelumnya. Mereka turun di atas kristal titanium seperti air terjun yang jatuh tak berujung, dentuman gemuruh yang mengguncang arena. Ledakan suara semakin diperkuat oleh efek palu bertumpuk. Setelah ribuan disempurnakan, palu-palunya mampu menarik kekuatan jiwanya. Namun, setelah rohnya dimurnikan, mereka sekarang bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk potensi penuhnya. Kekuatan jiwa melonjak melalui tubuh Tangulin seperti gelombang menderu. Dia tidak menahan bagian dari dirinya. Dibandingkan dengan pemurnian roh pertamanya, dia sekarang memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Bahkan jika dia benar-benar kehabisan kekuatan jiwa, dia masih memiliki kekuatan garis keturunannya. Selain itu, 2 roti kacang yang dia makan sebelumnya membangkitkan darahnya. Dia bisa mengambil keuntungan dari itu untuk membalikkan aliran darahnya, teknik yang telah membantunya menyelesaikan naga emas mengejutkan surga dan mengalahkan Wuxi Duo. Setelah berhasil mengaktifkan Golden Dragon Shocks the Heavens dan membalikkan aliran darahnya, Tangulin menyempurnakan teknik dan sekarang bisa menggunakannya atas perintah. Dengan melakukan itu, esensi darahnya menjadi 30% lebih kuat, dan ketika dia menggunakan naga emas mengejutkan surga, kekuatannya berlipat ganda. Sampai sekarang, serangan terkuatnya terdiri dari cakar naganya, gauntletnya, dan naga emas mengejutkan surga. Tangulin telah lama mampu memanfaatkan kekuatan garis keturunannya untuk mengurangi konsumsi staminanya, meningkatkan kemanjuran penempaannya. Roh penyempurnaan kristal titanium tidak ada artinya baginya sekarang. Dia bisa menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya, dan hal itu juga akan meningkatkan peluang roh suksesnya memurnikan logam. Selama beberapa hari terakhir menempa paduan, ia memperhatikan bahwa tingkat keberhasilannya telah meningkat. Jelas baginya bahwa ikatan antara logam dan esensi darah lebih dalam daripada ikatan antara logam dan kekuatan jiwa. Setelah penemuan itu, tingkat penempaan Tangulin memasuki dunia yang sama sekali baru. Dia tidak naik pangkat, tetapi tingkat keberhasilannya melonjak. Ini adalah alasan mengapa dia bisa menempa kristal titanium begitu sempurna hari ini. Palu Tangulin menghujani kristal titanium. Bola emas di dalamnya tumbuh lebih cerah dengan setiap pukulan berat, tumbuh lebih besar saat kristal yang membungkusnya menjadi lebih kecil. Ini adalah pemandangan yang benar-benar aneh untuk dilihat. Sepertinya dia benar-benar memberikan kehidupan pada logam. Semua orang tahu bahwa kristal titanium adalah roh yang disempurnakan saat hanya emasnya yang tersisa. Emas titanium memiliki nilai astronomi. Itu adalah salah satu dari 10 logam teratas dan dapat diubah menjadi paduan. Lupakan master jiwa normal, bahkan Doulos berjudul menginginkan logam seperti itu. Semua yang belum menguasai 4 kata armor pertempuran akan melakukannya. Sepotong emas titanium dapat secara drastis meningkatkan ketangguhan dan sifat lain dari baju perang. Itu adalah harta yang mutlak. Kristal titanium jarang ditemukan, tetapi menemukan emas titanium seperti melihat unicorn. Sepotong muncul di pelelangan lelang dan dijual seharga 80 juta koin. Sangat jarang sehingga tidak memiliki nilai pasar yang ditentukan. Tangulin telah menanamkan logam dengan esensi darahnya saat dia menempa. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan penempaan itu sekarang. Jika bukan itu masalahnya, Feng Wuyu akan melompat untuk menyelesaikannya sendiri. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan emas titanium. Bahkan dengan tingkat budidaya Feng Wuyu dan status sebagai master baju zirah pertempuran 3 kata, hanya 3 potong baju zirah tempurnya yang mengandung titanium emas. Feng Wuyu mengepalkan tangannya dengan erat. Anda harus berhasil. Kekuatan jiwa Tangulin menipis dengan cepat saat dia menempa kristal titanium. Setiap pukulan palu mengirim kekuatan jiwa ke dalam kristal titanium, mengurangi ukurannya dan memberikannya kehidupan. Kristal titanium jauh lebih cepat untuk dimurnikan dibandingkan logam lainnya. Namun, kecepatan ini datang pada biaya konsumsi daya jiwa yang meningkat selama proses pemurnian. Jumlah konsumsinya sangat mengejutkan sehingga Tangulin tidak dapat mengimbanginya. Hanya 15 menit telah berlalu saat kekuatan jiwa Tangulin habis. Begitu itu terjadi, 3 cincin jiwanya yang ungu menghilang dan yang keemasan gemilang menggantikan mereka. Tangulin menyebut esensi darahnya keluar dalam gelombang kekuatan yang luar biasa, mengaktifkan tubuh naga emas sebagai raungan drakonik yang intens bergema dari dalam dirinya. Siapapun dengan mata yang tajam akan melihat sisik emas berkilau samar di udara di sekitarnya. Dari tempat duduknya di peron yang menghadap ke arena,
Zuozi melongo ke Tang Wulin. Dia berhasil. Bocah itu berhasil mempelajari Dragon Shocks the Heavens dengan hanya 3 cincin jiwa. Saya harus menunggu sampai saya memiliki 5 cincin sebelum saya bisa memperhalus garis darah saya menjadi setengah dari cincin naga sejati dan menyelesaikannya. Tidak heran dia bisa menempa seperti itu, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melengkapi penempaannya. Petik 2. Cahaya keemasan mengalir dari roh Tang Wulin memurnikan palu perak tebal saat esensi darahnya mengalir melalui mereka. Bola emas di atas meja tempa di depannya menyusut dengan cepat saat dia terus menempa. Dia bisa merasakan hubungan antara logam dan garis keturunannya semakin dalam dan semakin intens. Kristal titanium adalah bayi yang akan dilahirkan dan hampir mencapai kesadaran. Tang Wulin bisa merasakan esensi darahnya meraung di dalam dirinya. Itu dikonsumsi pada kecepatan yang jauh lebih lambat daripada kekuatan jiwanya. Dia membiarkan alirannya terbalik, merasa tidak perlu benar-benar mengendalikannya. Aura esensi darahnya segera tumbuh lebih tebal, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Boom demi boom memenuhi udara. Lagu penempaan Tang Wulin sekarang mengikuti nada yang sama seperti yang dimiliki He Xiaopeng. Bahkan, itu bahkan lebih keras. Kristal titanium tumbuh lebih cerah dengan setiap serangan, bola emas dengan cepat mengisi ruang yang sebelumnya ditempati kristal logam. Apa? Dia akan berhasil dalam pemurnian semangat. Dia sebenarnya pandai besi peringkat kelima. He Xiaopeng menatap Tang Wulin dengan kaget. Pada usia 17 tahun, ia adalah siswa tertua di kelas 2. Dia selalu menganggap dirinya ajaib untuk menjadi pandai besi peringkat keempat pada usia 17 tahun. Namun Musi, menjadi pandai besi peringkat keempat sendiri, pindah dan menunjukkan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya. Jika dia tidak ditransfer terlambat, dia mungkin mengancam posisinya sebagai perwakilan pandai besi dari kelas 2. Bahkan sebelum pertandingan ini, beberapa mengatakan dia harus naik bukannya dia. Mereka percaya mustahil bagi kelas 1 untuk menang dan berpikir itu akan menjadi kesempatan baik baginya untuk memamerkan keterampilannya. Pada akhirnya, bagaimanapun, guru telah menetapkan dia menjadi orang yang naik, mengatakan bahwa kelas 1 memiliki pandai besi yang sangat berbakat. Dia Xiaopeng tidak keberatan dengan kata-kata guru saat itu, tapi dia juga tidak memandang rendah lawannya. Dia percaya bahwa, selama dia melakukan yang terbaik, kemenangan pasti. Namun kenyataan telah bermain berbeda. He Xiaopeng telah melakukan yang terbaik dari kemampuannya hari ini, bahkan sedikit melebihi batas kemampuannya. Dia benar-benar puas dengan hasilnya. Tapi kemudian Tang Wulin melakukan hal yang mustahil. Dia masih muda, dia tidak bisa lebih dari 15 tahun, jauh lebih muda dari saya, namun dia benar-benar bisa memperbaiki semangat. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa. Di antara hadirin, sepasang mata yang bersinar menatap Tang Wulin dengan takjub. Mata ini milik Musi. Musi tahu Tang Wulin adalah pandai besi peringkat kelima, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat rohnya memurnikan. Dia benar-benar bisa melakukannya. Cahaya keemasan itu harus menjadi esensi darahnya. Aku tidak percaya itu sudah begitu kuat. Dia bahkan lebih menakjubkan dari sebelumnya. Sebagai kakak senior Tang Wulin, tidak ada yang memahami keterampilan pandai besi dan tingkat pemahamannya lebih baik darinya. Dia benar-benar yakin bahwa Tang Wulin akan menjadi perwakilan pandai besi kelas 1, jadi dia tidak bertarung dengan He Xiaopeng untuk posisi kelas mereka sendiri. Dia tidak ingin bersaing dengan Tang Wulin karena dia tidak pernah menang melawannya sebelumnya, dan dia tahu kali ini tidak akan berbeda. Senyum Musi tumbuh lebih luas dan lebih luas saat dia menyaksikannya menempa. Dia maju selangkah demi selangkah, dan sekarang dia bisa memperbaiki kristal titanium. Adakah yang tidak bisa dia lakukan? Untungnya, tidak ada teman sekelasnya yang memperhatikannya. Mereka semua fokus pada tontonan yang terjadi di atas panggung. Jika beberapa orang melihat wajahnya, mereka pasti akan meragukan di sisi mana dia berada. Tang Wulin membawa palu ke kristal titanium sekali lagi. Mereka menabrak logam, mengirimkan getaran gemuruh melalui arena dan semua orang yang hadir. Cahaya keemasan di sekitar Tang Wulin mulai memudar, dan tiba-tiba, retakan muncul di kristal titanium. Semua orang menatap logam, mata terbelalak. Retak, ada celah di dalamnya. Apakah dia benar-benar gagal? Retakan menyebar. Prosesnya lambat pada awalnya, celah pertama perlahan memberi jalan ke yang lain, secara bertahap membuat jalan melintasi permukaan logam kristal seperti jaring yang dengan sabar dipintal. Namun kesabaran itu segera terlupakan.
Retakan dengan cepat merajalela melintasi bola logam, bercabang menjadi 2, lalu 4, lalu 8, sampai banyak sekali dari mereka benar-benar menutupi bola. Kemudian, setelah beberapa saat yang tegang, kristal itu pecah. Serpihan transparan tipis jatuh dari bola satu persatu, masing-masing datang untuk beristirahat di atas meja tempa untuk mengungkapkan bola emas sempurna yang memancarkan kehidupan. Roh Kudus Douluo dapat dengan jelas merasakan kekuatan kehidupan di dalam logam. Dia mengangguk tanpa disadari, senyum hangat terbentuk di bibirnya. Kekaguman memenuhi matanya. Bola emas menyerupai burung yang baru saja menetas. Perlahan-lahan melayang ke udara, lalu mulai melingkari Tang Wulin seperti bayi burung yang menyapa ibunya, memecah kesunyian arena dengan bersenandung riang. Tang Wulin tersenyum. Dia telah memberikan kehidupan dan perasaan logam ini. Dia telah berhasil memurnikan semangat sebelumnya, tapi produknya tidak secerdas bola emas di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh yang pandai seperti logam halus. Itu adalah keajaiban. Bab 402 Titanium Gold yang dianugerahkan seumur hidup. Tang Wulin mengangkat tangannya dan bola emas mendarat di telapak tangannya. Suara itu bersenandung lembut di tangannya, menyentuh telapak tangannya dengan penuh kasih sayang. Wajah Tang Wulin berkedut. Jika setiap bagian dari logam halus roh seperti ini mulai sekarang, bisakah saya tahan memberikannya? Rasanya seperti anak saya sendiri. Pada saat itu, Feng Wuyu angkat bicara. Murid, kenapa kita tidak membahas beberapa hal? Petik 2. Tang Wulin mendongak untuk melihat senyum busuk di wajah gurunya. Baik, selama kita tidak berbicara tentang emas titanium saya baik-baik saja dengan apapun. Itu terikat kepada saya melalui esensi darah saya, jadi memberikannya kepada Anda akan sia-sia. Petik 2. Kamu bocah busuk. Feng Wuyu memukul bagian belakang kepala Tang Wulin, tetapi akhirnya mengungkapkan senyum tak berdaya. Anak ini benar-benar tidak peduli dengan perasaanku. Tang Wulin menyeringai. Guru, saya sudah menunda kompetisi cukup lama. Saya harus turun dan beristirahat. Saya akan mengunjungi Anda di malam hari. Petik 2. MN. Feng Wuyu mengangguk, masih tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Tang Wulin telah memberikan kehidupan pada kristal titanium. Dia telah berhasil memurnikannya menjadi emas titanium. Dia bukan lagi pandai besi peringkat 5 saja. Meskipun ia hanya berfokus pada menempa paduan sejak mencapai peringkat ini, itu secara tak terlihat memengaruhi kemampuan pemurniannya, terutama kontrol dan persepsinya. Feng Wuyu tidak punya hak untuk cerewet dengan murid yang begitu berbakat. Pertandingan sudah berakhir. Tang Wulin dari kelas 1 adalah pemenangnya, kata Shen Yi. Hasilnya sudah lama jelas bagi semua orang, tetapi ini membuatnya resmi. He Xiaopeng diam-diam turun dari panggung sementara Tang Wulin kembali ke teman-teman sekelasnya di tengah-tengah sorakan mereka. Tang Wulin melontarkan senyum pada teman-teman sekelasnya lalu memberi isyarat kepada Su Lizhi. Setelah melihat sinyal itu, Su Lizhi berlari mendekat dan memberikan roti daging babi kepada Tang Wulin yang telah disiapkan sebelumnya. Tang Wulin melahap mereka, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Roh yang memperbaiki kristal titanium telah mengeringkannya, tetapi dia harus segera pergi untuk pertempuran tim. Dia harus mengambil setiap saat yang dia bisa untuk pulih. Pertandingan kedua akan diperjuangkan melalui perancangan Mesya, Shen Yi mengumumkan. Apakah para perwakilannya mohon datang? Petik 2. Para siswa kelas 2 sulit percaya bahwa mereka kalah dalam pertandingan pertama, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. He Xiaopeng masih menunjukkan kinerja yang luar biasa. Tang Wulin hanyalah makhluk aneh. He Xiaopeng tidak pernah punya kesempatan. Gu Yue memandang Tang Wulin sejenak, matanya sedikit menyipit, lalu naik panggung. Lawan Gu Yue naik panggung juga. Dia tinggi dan tidak kalah cantik dari Musi. Berbeda dengan gadis-gadis kelas 1, dia memiliki sedikit kedewasaan. Dia tampak seusia dengan He Xiaopeng, sekitar 16 atau 17 tahun, seorang wanita muda di masa mudanya. Sebagai perbandingan, Gu Yue memiliki penampilan rata-rata. Tidak ada tentang dirinya yang benar-benar menarik perhatian orang lain. Hal yang paling menarik tentang dirinya adalah temperamennya yang dingin. Untuk pertandingan ini, tabel tempat tetap di atas panggung. Permukaannya yang rata akan cocok untuk desain drafting seperti yang akan mereka tempa. Gadis dari kelas 2 itu melirik seorang anak laki-laki di antara hadirin dan melontarkan senyum manis padanya. Bocah itu mengangguk sebagai jawaban. Bocah itu adalah Yuanen Yehui. Xie tidak melewatkan ini. Dia memandangi keduanya, pikirannya terhuyung dari pertukaran. Apa yang sedang terjadi?
Jika saya tidak tahu apa-apa, saya pikir mereka pasangan. Puas, gadis itu kemudian berbalik ke Gu Yue. Halo, saya Bai Hanying dari kelas 2. Tolong beritahu saya. Petik 2. Gu Yue kelas 1. Petik 2. Shen Yi melihat di antara kedua gadis itu, lalu berjalan ke tepi peron lagi. Pertandingan desain ini akan menguji alasan Anda dan kualitas desain Anda. Anda memiliki waktu 30 menit untuk merancang sarung tangan yang tepat untuk satu set perlengkapan perang. Anda dapat menggunakan desain lama Anda. Penatua Kai akan secara pribadi memilih pemenang. Petik 2. Tantangan. Setelah mendengar itu, para siswa kelas 1 bersorak. Tim Tangulin telah membuat sarung tangan kanannya. Mempertimbangkan hubungan antara Gu Yue dan Tangulin, mereka yakin dia yang merancang itu. Karena dia mampu membuat desain untuk sepotong baju perang satu kata, mereka percaya mereka memiliki korek api ini di dalam tas. Kertas grafik dan alat tulis segera dikirim ke atas panggung dan ditempatkan di atas meja tempat. Saat semuanya sudah diatur, Shen Yi berteriak, mulai. Dengan pernyataan itu, pensil kedua pesaing mulai menari, isi pikiran mereka mengalir ke atas kertas. Pada dasarnya mustahil untuk membuat desain dari awal hanya dalam waktu 30 menit. Yang benar-benar diuji pertandingan ini adalah dasar-dasar desain mereka. Gu Yue tidak menggambar terlalu cepat atau terlalu lambat. Pensilnya bergerak dengan mantap melintasi kertas, tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Bentuk sarung tangan dengan cepat terbentuk di kertasnya. Di sisi lain panggung, Bai Hanying bermain lebih cepat, terus-menerus menghapus dan merevisi desainnya. Meskipun begitu, dia membuat kemajuan cepat. Tak lama kemudian, 30 menit yang dialokasikan habis. Yang kedua mereka lakukan, Bai Hanying dan Gu Yue meletakkan pensil mereka pada waktu yang bersamaan. Kedua desain dikirim ke Penatua Kai. Dia menyerahkan salah satunya kepada Roh Kudus Douluo. Kedua Douluos berjudul butuh beberapa menit untuk memeriksa desain dan mendiskusikannya. Begitu mereka mencapai konsensus, Penatua Kai berdiri. Gu Yue dan Bai Hanying menatap platform dengan penuh harap. Pertandingan ini seri. Penatua Kai melihat di antara kedua gadis itu. Gu Yue, desainmu untuk tantangan satu kata menggabungkan paduan roh dan sangat komprehensif. Ini desain yang praktis dan efektif. Namun, desain Anda jauh lebih rumit, dan itu menerapkan banyak teori canggih dengan sempurna. Namun, desain keseluruhan cacat. Jika Anda berhasil menyelesaikannya, Anda akan menjadi desainer peringkat kelima. Apakah desain Anda dimaksudkan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar? Petik 2. Bai Hanying mengangguk. Ya, Penatua Kai. Petik 2. Penatua Kai melanjutkan. Untuk menyempurnakan desain Anda harus bekerja sama dengan Gu Yue. Anda akan dapat saling melengkapi dan menebus kekurangan Anda, membuatnya jauh lebih mudah untuk menyelesaikan desain. Menambahkan paduan roh ke desain akan sangat meningkatkan tantangan satu kata yang dimaksudkan untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar. Anda akan membuang banyak waktu jika Anda bekerja secara mandiri. Petik 2. Bai Hanying menoleh untuk melihat Gu Yue, kedipan keraguan di matanya. Merancang baju perang untuk seseorang dengan jiwa bela diri kembar sudah merupakan tugas yang sulit. Menambahkan paduan roh ke dalam desain akan mendorongnya melampaui domain kemampuannya saat ini. Merasakan tatapan Bai Hanying, Gu Yue berbalik untuk menatap matanya. Dia sudah mengerti apa tujuan gadis itu. Desain itu kemungkinan besar untuk Yuanen Yehui. Dengan cara inilah pertandingan kedua berakhir. Kelas 1 sekarang memimpin kompetisi dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Gu Yue lebih dari 2 tahun lebih muda dari lawannya, tapi dia bisa membawa pertandingan menjadi seri. Ini adalah kemenangan yang cukup bagi mereka. Kedua pesaing meninggalkan panggung. Para siswa di kelas 1 menyambut Gu Yue kembali dengan sorak-sorai yang keras. Mereka tampil baik di 2 pertandingan pertama sejauh ini, dan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Namun, kelas 1 menderita kekalahan telak di pertandingan ketiga. Tangulin tidak mengenali pembuat Mesya yang dikirim kelas 2. Dia adalah pembuat peringkat keempat, tetapi kelas 1 hanya memiliki peringkat ketiga Luo Guixing. Perbedaan antara keduanya jelas, dan kekalahan datang dengan cepat. Pertandingan keempat, di sisi lain, mengejutkan bahkan. Wuxi Duo adalah mekanik yang sangat berbakat, tetapi lawannya adalah presiden kelas 2, Yuanen Yehui. Yuanen Yehui menang dengan selisih tipis pada akhirnya, tapi dia tahu bahwa dia lebih tua dari Wuxi Duo setahun, jadi dia tidak bisa merasa puas dengan kemenangan itu.
Dengan berakhirnya pertandingan keempat, kelas 2 memiliki 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kerugian. Tampaknya kemenangan mereka pasti, tetapi mereka tampaknya tidak bahagia sama sekali. Mengingat perbedaan usia, menjadi jelas bahwa kelas 2 sebenarnya lebih lemah daripada kelas 1. Jika mereka menang, itu bukan kemenangan sejati. Bab 436 lawan 6. Sekarang, untuk pertandingan terakhir kompetisi ini, Shen Yi mengumumkan. Pertempuran tim. Kedua tim sekarang akan muncul. Tim kelas 1 mungkin memiliki antara 3 dan 7 orang. Tim kelas 2 mungkin nomor 1 kurang dari kelas 1. Suaranya tidak memiliki sedikit pun bias. Tidak, potong Penatua Kai. Tim kelas 2 menerjunkan jumlah kombatan yang sama dengan kelas 1. Petik 2. Dimengerti, kata Shen Yi tanpa mengedipkan mata. Tim kelas 2 akan bernomor sama dengan kelas 1. Seberapa besar tim kelas 1? Petik 2. Duduk bersila, Tang Wulin perlahan membuka matanya. Tim kelas 1 memiliki 6 orang. Petik 2. Yuanen Yehui menatapnya. Tatapan mereka berbenturan seperti semburan bunga api. Dia bisa melihat tekad yang menyala-nyala di matanya. Orang ini tentu saja sesuai dengan posisinya sebagai kapten tim mereka. Shen Yi beralih ke kelas 2. Tim kelas 2 dapat mengirim 6 orang. Anda semua punya waktu 3 menit untuk persiapan. Setelah itu, pertandingan akan dimulai. Petik 2. Di antara penonton, Wu Shiduo menatap Tang Wulin. Jari-jarinya bergerak-gerak ketika dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahan kesunyian. Dia telah mendengar tentang kekuatan presiden kelas 2. Ini membuatnya ingin sekali melawannya. Tapi dia tidak mendapatkan hak untuk itu. Jika bukan karena dia dan Luo Guixing yang begitu keras kepala di masa lalu, mereka akan naik ke panggung itu juga. Tim kelas 1 terdiri dari Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizhi, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Di ujung arena, Yuanen Yehui, He Xiaopeng, Bai Hanying, Yue Zhengyu, Ye Xingmo, dan Duan Hunxiao berkumpul. Di atas platform yang ditinggikan, Roh Kudus Douluo menoleh ke Penatua Kai dan tersenyum. Sisi mana yang menurutmu akan menang, Yue Yue? Penatua Kai tertawa. Mengapa Anda bertanya kepada saya itu, Penatua Sister Yali? Tingkat pertama pada dasarnya sudah menang. Apakah kamu tidak memiliki iman pada mereka? Petik 2. Saya menyaksikan turnamen seleksi dan melihat sendiri betapa kuatnya siswa baru tahun ini. Mereka sebenarnya bisa mengirim 7 tim penuh dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Petik 2. Tim kelas 2 juga tidak lemah, kata Penatua Kai. Presiden kelas mereka, Yuanen Yehui, adalah siswa yang bekerja, memiliki 2 jiwa bela diri tingkat puncak, dan cukup pekerja keras. Saya menyadari kekuatan tim kelas 1 juga. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertarungan antara presiden kelas. Jika Tang Wulin dapat menjaga Yuanen Yehui, maka kelas 1 memiliki kesempatan untuk menang, tetapi itu masih akan sulit. Petik 2. Roh Kudus Douluo terkekeh. Kita lihat saja, aku di sini untuk menjadi wasit pertandingan. Dia berdiri, menarik perhatian semua orang. Melangkah dari peron, dia dengan lembut melayang turun ke panggung. Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya menyelesaikan diskusi mereka yang hening dan berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di depan timnya. Di sebelah kirinya adalah Xie Xie, Ye Xinglan kanannya. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi diposisikan di belakangnya. Melihat bahwa lawan mereka telah naik panggung, Yuanen Yehui memimpin timnya juga. Karena belum melepaskan jiwa bela dirinya, Yuanen Yehui tampaknya tidak terlalu mengesankan dengan ukuran rata-rata. Namun, dalam sepersekian detik dia memejamkan mata dengan Tang Wulin, aura yang menindas mulai berputar di sekelilingnya. Tang Wulin mungkin sudah akrab dengannya, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar menghadapnya sebagai lawan, dan seperti halnya dia sudah mengenalnya, dia sudah akrab dengannya. Dia tahu bahwa dia adalah jantung dari timnya, dan selama dia mengalahkannya, kemenangan akan menjadi milik kelas 2. 5 rekan satu timnya dengan cepat masuk ke posisi. He Xiaopeng berdiri di sebelah kirinya, Yue Zhengyu di sebelah kanannya. Ye Xingmo dan Duan Hunxiao berdiri di belakang mereka dengan Bai Hanying terjepit di tengah. Tang Wulin sudah menyusun rencana saat dia melihat bagaimana mereka diatur. Mempertimbangkan formasi pertempuran mereka seharusnya tidak memiliki master jiwa tipe dukungan. Semuanya harus berorientasi pada pertempuran. Bai Hanying itu mungkin tipe kontrol, jadi sisanya harus tipe serangan atau agility.
Matanya beralih dari Bai Hanying ke yang lain. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu jelas tipe penyerangan. He Xiaopeng mungkin juga. Itu berarti Ye Xingmo dan Duan Hunxiao mungkin tipe agility. Komposisi tim mereka tidak akan seimbang tanpa tipe agility. Berdiri di salah satu ujung panggung, sedikit senyum bermain di bibir Roh Kudus Douluo ketika dia melihat di antara kedua tim. Anda memiliki 30 detik lagi, Shen Yi mengumumkan dari platform. Bersiap untuk bertempur. Petik 2. Tepat pada saat itu, Tang Wulin mengambil langkah ke depan, kekuatan memancar dari tubuhnya dalam gelombang. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui adalah batu penjuru dari tim lawan, dan sekarang dia sedang berpose. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi emas terang, aura besar yang menebal di sekitarnya. Suara gemuruh yang samar terdengar dari dalam tubuhnya. Sebuah nadi emas berkedip untuk hidup di pangkal lehernya, berdenyut dengan kekuatan. Yuanen Yehui mendesak auranya untuk melambung lebih tinggi sebagai respons. Mereka mengambil bagian dalam pertempuran wasiat sebelum pertandingan dimulai. Tang Wulin adalah gelombang yang tak terbendung sementara Yuanen Yehui adalah gunung yang tak tergoyahkan. Bentrokan tekad mereka membuat udara di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk. Tang Wulin mengerti bagaimana Yuanen Yehui yang tangguh, tetapi kekalahan tidak pernah terlintas di benaknya. Matanya selalu tertuju pada kemenangan. Mulai, tanpa memanggil jiwa bela dirinya, Tang Wulin melesat maju seperti bola meriam, meluncur lurus ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa emas tunggal muncul saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan dan sisik emas muncul di lengan kanannya, tangan berubah menjadi cakar naga. Cahaya kemudian berkumpul di sekitar cakar dan menjadi sarung tangan yang pas. Dengan gauntlet armor pertempuran emas yang megah, kekuatannya melonjak hingga puncaknya. Dia akan keluar dari liburan. Semua siswa kelas 2 terkejut. Namun, Yuanen Yehui mengambil tindakan dengan cara yang sama. Begitu pertandingan dimulai, dia melompat maju, tubuhnya menjalani transformasi Titan Giant AP di udara. Saat dia selesai mentransformasi, dia mengaktifkan Diamond Titan. Dia menabrak panggung dengan gemuruh, melompat ke depan lagi untuk melambung langsung ke Tang Wulin. Pertempuran baru saja dimulai, namun para juara dari masing-masing tim sudah bentrok. Adapun rekan satu tim mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Su Xiaoyan memegang tangan Gu Yue saat dia melangkah maju dan menyulap badai salju. Xie menghilang ke badai salju. Su Lizhi berdiri di tempat, bergumam nyanyian pada dirinya sendiri saat dia menghasilkan roti demi roti. Ye Xinglan menggantikan Tang Wulin di bagian depan formasi, berjaga-jaga atas mereka yang tetap. Di ujung lain panggung, siswa kelas 2 semua memanggil jiwa bela diri mereka. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul di sekitar He Xiaopeng. Jiwa bela dirinya adalah palu perak besar, yang kepalanya menyerupai bunga mekar penuh. Jiwa bela dirinya disebut palu perak 8 kelopak plum blossom. Sial baginya, itu hanya 1 palu, jika tidak, dia bisa dipalsukan dengan itu. Sama seperti Tang Wulin menebak, dia adalah seorang master jiwa tipe penyerangan. Yue Zhengyu juga memanggil jiwa bela diri malaikat sucinya. Cincin jiwa keduanya menyala dan sebuah pedang suci muncul di tangannya. Bersama dengan He Xiaopeng, ia maju di tim kelas 1 dalam serangan menjepit. Di belakang mereka, Ye Xingmo dan Duan Hunxiao beraksi. Ye Xingmo menembak ke depan, sekarang memegang pedang di tangan. Bintang emas bersinar di dahinya. Dia bergerak sangat cepat, menyalip He Xiaopeng dengan sekali gerakan. Dengan yang lain, ia akan mencapai targetnya. Dalam napas yang sama, Duan Hunxiao memanggil seruling dengan lambaian tangannya. 4 cincin jiwa berputar di sekitarnya, 2 kuning dan 2 ungu. Dia mengambilnya dari udara dan meniupnya, mengisi arena dengan nada melankolis. Itu membanjiri pesaing kelas 1, membuat mereka kewalahan. Ini adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan Duan Hunxiao, Soul Tuning. Bab 404 Pertempuran Raja. Nada melankolis Duan Hunxiao terus beresonansi di seluruh arena. Intensitas badai salju mulai melemah, jelas menunjukkan itu berdampak pada tim lain. Bai Hanying tersenyum dan mundur selangkah, membiarkan Duan Hunxiao menggantikannya. Cabang pohon yang ditutupi bunga-bunga mekar indah muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, bunga sakura. Dia mengayunkannya dengan penuh gaya, menyebarkan kelopak bunga ke udara. Mereka melayang ke teman satu timnya dan melepaskan cahaya lembut saat mereka beristirahat pada mereka masing-masing. Tang Wulin salah. Mereka memang memiliki master jiwa tipe dukungan.
Itu Bai Hanying. Gerakan tunggal ini secara drastis meningkatkan kekuatan tim kelas 2. Di pusat arena, dua presiden kelas bertemu. Sebuah ledakan merobek udara, tanah bergetar saat tinju mereka bertemu di udara. Yuanen Yehui terkejut menemukan dirinya didorong oleh kekuatan Tang Wulin. Aura emas di sekitar Tang Wulin berkobar saat ia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat mengejarnya. Meskipun Yuanen Yehui dikirim mundur, dia tidak menderita cedera nyata. Dengan ruang bernapas sekarang, dia membalas dan menggunakan air cannon, mengirimkan pemboman gelombang kejut kembali ke Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil kesempatan ini untuk meniup surat lain. Kekuatan Tang Wulin merosot di bawah pengaruh nada itu. Namun ekspresi Tang Wulin tenang seperti air. Dia mengulurkan tangannya di hadapannya dan menggunakan controlling crane, capturing dragon. Sebuah kekuatan jijik yang kuat menangkis serangan Yuanen Yehui ke samping. Memutar kepalanya, Tang Wulin mengirim pandangan ke arah Duan Hunxiao. Duan Hunxiao baru saja hendak membuat nada lagi, tetapi mata Tang Wulin menyala ungu saat ia secara spiritual menyerangnya. Soul Tuning adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan yang kuat. Begitu seseorang menjadi mangsa efeknya, akan sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, efek ini butuh waktu untuk muncul. Itu adalah kesalahan fatal Soul Tuning. Saat Tang Wulin memotongnya, badai salju mendapatkan kembali kekuatannya yang dingin dan membengkak dengan cepat untuk menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat inilah Ye Xingmo mencapai tim kelas 1. He Xiaopeng dan Yue Zhengyu mengikuti tepat di belakangnya, ketiganya membentuk ujung tombak untuk menembus formasi tim kelas 1. Mereka telah mempraktikkan taktik ini sebelumnya, jarak mereka satu sama lain sempurna. Ketiganya cukup dekat untuk saling mendukung pada saat yang bersamaan, namun cukup jauh untuk tidak saling menghalangi. Di sisi tim kelas 1, hanya Ye Xinglan yang menghalangi mereka. Ye Xingmo mengangkat pedangnya dan menusukkannya keluar di hadapannya, bintang emas di dahinya bersinar ketika seberkas emas memanjang dari ujung pedangnya. Ye Xinglan menyerang dengan pedangnya sendiri untuk bertemu Ye Xingmo. Taburan cahaya membuntuti di belakang pedangnya, menguraikan jalan yang diambilnya. Begitu kedua pedang bertemu, baptisan cahaya menelan panggung. Jeritan sengit logam terhadap logam menembus udara. Bentrokan itu menyapu pedang Ye Xingmo ke samping. 100 benang cahaya bintang meledak dari ujung pedang Ye Xinglan, mengancam untuk menelannya. Apakah ini penindasan jiwa bela diri? Kesadaran ini membuat Ye Xingmo terpana, tapi dia tidak tetap tak berdaya. Pedang Star Sign-nya mulai bersinar saat ia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Dia menjadi satu dengan pedangnya saat dia jatuh ke belakang. Aura cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan membelokkan benang cahaya bintang yang masuk ke kedua sisinya. Benang juga terbang ke arah He Xiaopeng, yang mengacungkan palu dengan kedua tangan seperti palu, melenyapkan utas dengan satu ayunan. Di samping He Xiaopeng, Yue Zhengyu menebas dengan pedang sucinya. 9 bayangan di pedangnya muncul di udara, dan sesaat kemudian, jalinan cahaya bintang yang bersilangan menyebar ke udara tipis. Dia tidak berhenti sama sekali saat melakukan ini dan terus maju pada Ye Xinglan. Saat Yue Zhengyu menebasnya, cincin jiwa pertama Ye Xinglan menyala. Cahaya bintang meledak dari pedangnya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan yang digunakan Ye Xingmo barusan, kecuali itu jauh lebih terang. Dia mengayunkan pedangnya untuk menemui Yue Zhengyu, dan dentang logam terdengar. Senjatanya telah dengan mudah dibelokkan. Yue Zhengyu mundur 2 langkah sementara Ye Xinglan mundur 1 langkah. Mereka dicocokkan secara merata. Ini adalah para siswa yang menyaksikan kelas 1 menatap kosong pada keduanya. Pemandangan itu bahkan membuat Wu Shiduo bingung. Awalnya tampak terburu-buru bagi Tang Wulin untuk bergegas maju tanpa peduli pada teman-temannya, tetapi Ye Xinglan membuktikan dirinya cukup kuat untuk memegang garis itu. Dia telah berhasil bertarung sendirian melawan 3 lawan. Ketiganya berada di kelas 2 dan memiliki 4 cincin jiwa atau hanya kekurangan jumlah itu. Namun Ye Xingmo dengan mudah ditekan oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu telah diblokir. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan He Xiaopeng. Meskipun menghadapi 3 lawan yang kuat, Ye Xinglan terus melanjutkan momentumnya. Dia menarik kembali pedangnya dan menjepit ujungnya di antara jari-jari tangannya yang lain. Dalam bentuk bela diri yang jelas, kakinya meluncur keluar dari bawahnya, dan dia menyerang dengan pedangnya. Pecahan cahaya bintang melesat keluar, langsung menuju Ye Xingmo sebelum dia bisa mendarat. Dia masih menggunakan hanya keterampilan jiwa pertamanya. Terjebak di udara, Ye Xingmo tidak punya cara untuk menghindar.
Namun, seberkas cahaya suci datang terbang entah dari mana dan mencegat cahaya bintang. Sedikit rasa malu muncul di wajah Ye Xingmo karena dia tahu dia baru saja diselamatkan. Pada saat yang sama, He Xiaopeng mencapai Ye Xinglan. Dia mengetuk palu dan menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Tremor Burst. Serangkaian ledakan menyewa udara, menelan semuanya dalam radius 3 meter. 8 kelopak Plum Blossom Silver Hammer milik He Xiaopeng bukanlah jiwa bela diri yang biasa. Itu memiliki firasat atribut ruang. Namun Ye Xinglan masih tidak menunjukkan rasa takut. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia merespons dengan pukulan pedangnya. Jaring cahaya bintang langsung muncul. Jaring itu cukup lebar untuk mencakup He Xiaopeng dan Yue Zhengyu. Dia tidak akan mundur di hadapan hanya 3 lawan. Sementara itu, badai salju terus membangun kekuatan. Anginnya yang dingin menusuk belati dingin ke semua orang di tim kelas 2. Bahkan siswa yang berada di penonton yang paling dekat dengan panggung bisa merasakan suhu turun. Tang Wulin dan Yuanen Yehui bentrok sekali lagi di tengah panggung, mengguncang seluruh arena dengan gelombang energi. Pertukaran mengirim mereka berdua terhuyung mundur. Mereka masih sama rata. Bab 405 Setan Titan. Dengan membawa kekuatan penuh dari darah drakoniknya untuk ditanggung dan menggunakan tubuh naga emas, Tang Wulin dan 3 cincin jiwanya mampu berdiri di atas tanah dengan Yuanen Yehui setinggi 5 meter yang kekuatannya didukung oleh Diamond Titan. Dari semua yang hadir, ini pasti yang paling mengejutkan Yuanen Yehui. Dia tahu bahwa Tang Wulin kuat, tetapi dia pikir dia tidak akan bisa menandinginya, terutama karena dia baru saja mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia yakin bahwa kesenjangan di antara mereka telah melebar. Namun kekuatan Tang Wulin melampaui semua harapannya. Armor tempur miliknya yang dilengkapi cakar naga sangat mengejutkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan cadangan untuk melawan efek menghancurkan cakar. Bahkan dengan basis kultivasi 4 cincin jiwa, dia tidak bisa turun dengan ringan sebelum serangan Tang Wulin. Seberapa kuat esensi darah orang ini? Bahkan dengan Diamond Titan diaktifkan, aku tidak bisa menyamai kekuatannya. Apakah ini perbedaan antara pria dan wanita? Itu tidak mungkin. Saya belum pernah bertemu pria sekuat dia sebelumnya. Tang Wulin merasa bebas. Esensi darahnya mengalir secara terbalik, halus dan tanpa hambatan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, berkobar dengan kekuatan. Setiap serangannya menghantam seperti truk, terutama yang ia buat dengan lengan kanannya. Tantangan itu memperkuat efek dari esensi darahnya, menambah berat pada pukulannya, dan membuat cakar naga emasnya lebih mematikan dari sebelumnya. Dasar dari kekuatan armor pertempuran adalah kemampuan armor untuk melebur dengan penggunanya. Hanya ketika itu menjadi satu dengan penggunanya yang bisa melawan armor yang benar-benar memperkuat kemampuan penggunanya. Kemudian, dengan memeliharanya dan meningkatkan tingkat kompatibilitas, pengguna akan dapat memiliki armor tempur tumbuh lebih kuat bersama mereka. Meskipun Tang Wulin tidak membuat sarung tangannya dengan tangannya sendiri, dengan menempa bintang perak yang terbuat dari itu sangat cocok dengannya. Kekuatan esensi darahnya melebihi norma untuk memulai, tetapi dengan tantangan, kekuatannya mencapai ketinggian baru. Gauntlet sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya, dan setelah beberapa hari beradaptasi dengannya, tantangan itu juga membawa kekuatan yang baru ditemukan padanya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yuanen Yehui saat itu juga, dia bisa dengan mudah membuatnya sibuk. Tatapan Yuanen Yehui menajam, cincin jiwa pertamanya menyala, mati dengan yang ketiga untuk menggunakan kekuatan Titan. Tubuhnya yang besar sepertinya menjadi lebih kokoh, aura tak terhentikan mungkin tumbuh tebal di sekelilingnya. Dia selalu menjadi orang yang mudah, jadi dia menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan kekuatan Tang Wulin. Keduanya bentrok lagi, panggung bergemuruh dari gelombang kejut yang diciptakan oleh tinju mereka bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Tang Wulin yang kalah. Dia bergerak 8 langkah mundur sementara Yuanen Yehui hanya mundur 3 langkah. Namun, kehebatan armor tempur terlihat jelas sekarang. Mayoritas dampak telah dikurangi oleh ledakan cahaya bintang yang dilepaskan oleh tantangan Tang Wulin. Mempertimbangkan betapa kerasnya cakar naganya, dia hampir tidak mengalami kerusakan. Lengannya sedikit sakit. Dia memegang tangannya di depan perutnya, sisik-sisik di lengannya beriak seolah-olah bernafas. Mengambil serangan itu telah menghabiskan banyak staminanya, dan meskipun dia telah kehilangan pertukaran itu, dia tidak mengalami kemunduran yang sebenarnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, perutnya membengkak saat paru-parunya penuh dengan udara.
Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, aura emasnya membeku, dan raungan drakonik yang memancar keluar dari tubuhnya, bergema di udara. Dari tempat duduknya di atas platform, Scarlet Dragon Douluo Zuoshi menatap dengan mata terbelalak. Bocah itu benar-benar berhasil. Aliran emas berkumpul di sekitar Tang Wulin untuk membentuk kepala naga ilusi di belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya ke langit dan raungan naga itu semakin kuat. Ruang di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk, mencegah badai salju bahkan mendekatinya. Ekspresi muram muncul di wajah Yuanen Yehui. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, berjongkok rendah ke tanah, dan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya untuk pertama kalinya. Rambut yang menutupi tubuh Titannya berubah keemasan. Tubuhnya sedikit menyusut, tetapi sebagai gantinya, lengannya menjadi 2 kali lebih tebal. Membungkuk merangkak seperti gorila, bentuk terakhirnya memancarkan kekuatan primal, darah merah memenuhi matanya. Dia pergi ke kondisi mengamuk persis seperti babon berlian. Ini bukan keadaan mengamuk sederhana. Tubuh Yuanen Yehui juga telah berubah di bawah pengaruhnya, menggabungkan sifat terkuat dari Titan Giant Ape dan Diamond Baboon. Meskipun matanya merah sekarang, matanya masih jernih dan cerah. Keadaan mengamuk tidak mempengaruhi pikirannya. Ini adalah kekuatan skill jiwa keempatnya, yang dia dapatkan dari cincin jiwa keduanya, Devil Titan. Sebagai hasil dari permusuhan antara darah Titan Giant Ape dan roh-roh babun berlian, dia telah mengalami cobaan yang berat yang mencoba untuk menyatu dengan jiwa roh. Dia hampir menghadapi penyimpangan kultivasi. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon dengan menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh untuk menekan 2 garis keturunan yang antagonis. Konflik antara garis keturunan akhirnya menyebabkan mutasi pada jiwanya Titan Giant Ape. Ini menyebabkan bentuk Titan Giant Ape-nya menyusut dari 5 meter menjadi 4 ketika dia menggunakan Devil Titan. Namun, ini jelas tidak menandakan penurunan kekuatannya. Sebaliknya, kekuatannya meningkat sebanyak ketika dia menggunakan Diamond Titan. Selain itu, Devil Titan menggandakan potensi semua kemampuannya. Namun, kekuatan seperti itu datang dengan banyak pembatasan. Yuanen Yehui harus menggunakan kekuatan Titan dan Diamond Titan sebelum dia bisa mengaktifkan Devil Titan. Selanjutnya, dia harus menyatu dengan jiwa roh Diamond Baboon saat menggunakannya. Dengan 3 keterampilan jiwa dan negara berserk bertumpuk di atas satu sama lain, dia mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama 3 menit. Tapi itu akan menjadi 3 menit yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia belum pernah menggunakan skill jiwa ini saat dia bertanding dengan Xie, namun dia sudah merasakan tekanan dari pertengkaran singkatnya dengan Tang Wulin. Dia tidak punya pilihan selain memainkan kartu ini. Kemilau emas gelap sekarang menutupi tubuhnya, kegilaan di mata merahnya membuat ketakutan semua orang yang melihatnya. Aura yang menindas di sekitarnya praktis bisa disentuh pada saat ini. Orang-orang di sekitarnya kesulitan bernapas. 3 menit, itu lebih dari cukup. Menonton dari ujung panggung, keheranan mewarnai wajah Roh Kudus Douluo. Anak-anak sangat maju hari ini. Dia sangat kuat hanya dengan 4 cincin. Luar biasa. Yuanen Yehui dengan ganas maju ke depan, mengayunkan tinju raksasa ke arah Tang Wulin. Sementara Yuanen Yehui menjalani transformasi Titan Iblisnya, esensi darah Tang Wulin telah pulih hingga mencapai puncaknya. Dia mendorong telapak tangannya ke depannya, kepala naga emas ilusi menderu bersama dengan gerakannya dan menembak ke depan. Segala sesuatu dalam radius 5 meter dari dirinya langsung dicelup emas. Dia melepaskan naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin mungkin tidak makan roti kacang kali ini, tapi dia telah menghabiskan 3 hari terakhir menyempurnakan naga emas mengejutkan surga. Yang dia keluarkan kali ini tidak lebih lemah dari yang dia gunakan melawan Wu Shiduo. Naga emas mengejutkan surga bertemu langsung dengan Yuanen Yehui. Gelombang kejut meletus dari pusat panggung di mana kedua kekuatan kuat bertemu. Itu merobek arena, mengaduk hiruk-pikuk udara dan debu dan mengguncang aula dengan petir memekakkan telinga. Debu menghilang dengan cepat, mengungkapkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui saling bertarung. Aura merah menyala mengelilinginya, dan tinjunya yang mengepal benar-benar berwarna emas, efek menerima naga emas mengejutkan surga. Kemudian keduanya tiba-tiba memisahkan diri dari satu sama lain, embusan angin naik ke ruang hampa energi yang tersisa di antara mereka. Embusan angin membuyarkan angin dingin dari badai salju di sekitar mereka. Detik berikutnya, keduanya menutup celah sekali lagi, saling melemparkan pukulan satu sama lain.
Gelombang kejut yang bahkan lebih keras mengguncang arena, penghalang yang menutupi panggung sedikit goyah sebelum kekuatan gabungan keduanya. Bentrokan itu membuat Tang Wulin terbang mundur, dan dia menabrak penghalang, memantul darinya dan ke tanah. Yuanen Yehui, di sisi lain, berhasil berdiri, tetapi auranya sedikit memudar. 5 garis darah bisa terlihat di tangan kanannya, lengan kanannya terkulai lemas di sisinya. Meskipun terluka, Yuanen Yehui tidak menyerah pada serangannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju di tengah badai salju dengan air cannon. Yuanen Yehui sangat kuat, semua siswa yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wu Shiduo, yang sangat yakin akan kekuatannya, mengepalkan tangannya dengan erat. Bisakah saya berdiri berhadapan dengan Yuanen Yehui? Bahkan jika saya menggunakan Hell White Tiger, saya hanya akan bertahan 1 menit melawannya. Keterampilan jiwa miliknya terlalu mendominasi. Itu bahkan lebih kuat dari Tiger White Hellku. Saya dikalahkan setelah Tang Wulin melepaskan serangan itu, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Semburan udara yang datang dari pukulan Yuanen Yehui tidak berwarna saat ini. Itu adalah emas yang tumpul, menembus badai salju dengan mudah. Dia mengerti bahwa orang terkuat kedua di tim Tang Wulin adalah Gu Yue. Dia tidak tahu apakah Tang Wulin masih bisa bertarung, tapi selama Gu Yue masih berdiri, maka kemenangan belum menjadi milik mereka. Sementara lengan kanannya belum hancur dalam bentrokannya dengan Tang Wulin, efek hantaman cakar naganya masih diaktifkan secara singkat dan sangat melukainya. Transformasi devil-devilnya sekarang tinggal 1 menit lagi. Dia harus mengamankan kemenangan timnya di menit itu. Bab 406 Pembukaan dalam Kekacauan. Bentrokan antara Tang Wulin dan Yuanen Yehui untuk sementara menciptakan celah besar dalam badai salju Gu Yue, gelombang kejut yang dihasilkan menghalangi pergerakan kedua tim. Meskipun ada bahaya, 2 sosok melintasi panggung dalam sekejap cahaya perak. Namun, semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Terutama Su Lixi. Dia melempar roti demi roti pada rekan satu timnya untuk menjaga agar cadangan kekuatan jiwanya tetap diratakan, sambil meluangkan waktu untuk membela Gu Yue dan Su Xiaoyan. Memperhatikan bahaya yang dialami Tang Wulin, dia melempar sanggul langsung ke arahnya. Apakah itu Bun Blood Taes? Yuanen Yehui mengenalinya dari petualangan mereka di Menara Roh Arwah. Aku tidak bisa membiarkannya memakannya. Dia meninju lagi, mengirimkan meriam udara ke arah sanggul, ledakan keemasan dari udara menyerang dan melenyapkannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya dari Gu Yue kembali ke Tang Wulin. Dia tidak bisa fokus pada orang lain sampai dia benar-benar mengalahkannya. Tang Wulin berjuang berdiri dan menyeka darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia tidak mundur atau mencoba menghindari Yuanen Yehui. Sebagai gantinya, dia maju ke depan untuk menyambutnya. Raungan drakonik bergemuruh dari kedalaman tubuhnya sekali lagi, dan keduanya bertabrakan di udara. Yuanen Yehui mengarahkan pukulan ke bahu Tang Wulin, tapi dia menahannya. Mempertimbangkan kondisinya yang terluka, dia takut bahwa dia akan secara fatal melukainya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Tang Wulin memperhatikan ini. Menggerakkan kakinya ke samping, dia merunduk di bawah pukulannya. Dia membuat untuk meraih lengan kanannya dengan cakar dan menyapu kaki kirinya di belakang lututnya. Itu adalah teknik bergulat dari Tang Sekte. Ini mengejutkan Yuanen Yehui, tetapi hanya sesaat. Dia memulihkan akalnya dengan cepat dan menginjak kaki kirinya ke atas panggung. Tanah retak dan berguncang di bawah kekuatannya, membuat Tang Wulin tidak seimbang dan memaksanya untuk kehilangan genggamannya. Mengambil keuntungan dari sikapnya yang patah, Yuanen Yehui melemparkan pukulan ke bahunya, tidak lagi peduli dengan kondisi Tang Wulin. Tang Wulin memutar bahunya ke belakang saat tinjunya memukulnya, berusaha mengurangi sebanyak mungkin kekuatan yang dia bisa. Retakan bergema terdengar saat Tang Wulin terbang mundur, memantul melintasi panggung seperti ragdoll. Kepedulian melintas dalam pikiran Yuanen Yehui, tapi dia mendorongnya ke samping dan terus maju ke arah Tang Wulin. Ini adalah pertandingan, dan dia mewakili semua kelas 2 sekarang. Kekalahan bukanlah suatu pilihan. Saat mereka berdua berkelahi, perubahan tiba-tiba terjadi di sisi lain dari medan perang. Sepasang angka muncul dari badai salju, muncul di garis belakang tim kelas 2. Itu adalah Xie Xie dan Shadow Dragon klonenya. Xie Xie menusuk belati ke arah bahu Bai Hanying. Karena ini bukan pertarungan yang nyata sampai mati, dia menahan diri untuk tidak memotong lehernya. Xie Xie yang lain mendekati Duan Hun Xiao seperti kilat, menusuk belati ke tangannya sebelum dia bisa memainkan nada lain.
Xie menangkap Bai Hanying yang sama sekali tidak sadar, tapi dia masih bereaksi seketika. Belati Xie melewati ruang kosong ketika tubuhnya lenyap dalam kelopak bunga sakura, hanya untuknya muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat. Sebagai seorang guru jiwa tipe pendukung, wajar saja jika ia memiliki keterampilan jiwa yang menyelamatkan jiwa untuk saat-saat seperti ini. Sementara itu, Duan Hunxiao menjentikkan pergelangan tangannya untuk menemui belati Xie dengan serulingnya. Xie ini menarik belati sebelum dia memukul seruling dan mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Kemudian dia mulai mengelilingi Duan Hunxiao. Dengan kekuatannya sendiri, Xie membuat mereka berdua sibuk. Dia hanya memilih momen ini untuk menyerang karena dia telah menunggu badai salju mendapatkan kembali intensitasnya dan sepenuhnya menyelimuti panggung untuk mengaburkan visi semua orang. Di garis depan, Ye Xingmo telah benar-benar ditekan oleh Ye Xinglan. Dia babak belur, kelelahan, dan darah merembes dari dadanya, mengalir dari luka-luka di mana benang-benang cahaya bintangnya telah memotong ke dalam dirinya. Ye Xinglan saat ini terkunci dalam pertempuran melawan Yue Zhengyu dan He Xiaopeng. Star God Sword-nya menari-nari di udara saat dia berganti-ganti di antara tiga keterampilan jiwanya, menghujani mereka dengan serangan mematikan. Dia menggunakan keterampilan jiwanya dengan sempurna. Masing-masing hanya memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun menghadapi dua lawan yang kuat sendirian, dia tidak pernah dipaksa untuk bertahan. Ye Xingmo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di posisi terburuk di medan perang. Berjuang Ye Xinglan mengurangi dia menjadi setengah kekuatan aslinya. Setelah beberapa kali bertukar dengan dia, setiap kali mengalami penindasan jiwa bela diri, dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya adalah pedang Star God. Penindasan jiwa bela diri adalah fenomena langka yang hanya terjadi dengan jiwa bela diri yang sama-sama berasal. Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin yang menekan segala sesuatu dengan darah drakonik adalah contoh sempurna dari hal ini. Pedang Star Sign Ye Xingmo adalah jiwa bela diri yang kuat, tapi pedang Star God benar-benar melampaui itu. Dia dan Ye Xinglan berasal dari klan yang sama, tetapi jiwa bela dirinya adalah varian. Pedang Star God hanya muncul 7 kali dalam semua sejarah klan Ye. Pengguna pedang Star God selalu menjadi kepala klan Ye dan memimpin mereka menuju generasi baru kemakmuran. Ye Xinglan adalah pewaris generasi ini untuk pedang Star God. Itu wajar bahwa Ye Xingmo akan memiliki wajah masam sekarang. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pengguna pedang Star God dengan pedang Star Sign-nya. Jiwa bela dirinya telah benar-benar ditekan. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengubah target. Dia melepaskan diri dari Ye Xinglan dan mengarahkan pedangnya ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Dia tidak khawatir dengan rekan setim ini. Timnya juga memiliki wakil presiden mereka, Duan Hunxiao, yang kekuatannya hanya kedua dari Yuanen Yehui. Dia juga punya banyak trik di lengan bajunya. Percaya pada kekuatan timnya, dia memutuskan untuk mencoba dan mengeluarkan dua gadis dan pemimpin jiwa tipe makanan. Ye Xingmo menyodorkan pedang Star Sign-nya, mengarah langsung ke Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, cahaya bintang muncul di bawah kakinya. Hubungannya dengan pedangnya terputus, dan telapak tangan putih murni menamparkan kepalanya. Dingin-dingin menusuk tubuhnya, matanya hanya melihat putih sekarang. Combo Star Will Suckless dari Su Xiaoyan dan kontrol elemen Gu Yue membuat mengalahkan master jiwa sesederhana itu. Ye Xingmo berjalan di jalur seorang guru jiwa tipe agility, jadi pertahanannya tidak banyak untuk memulai. Hanya 1 detik dari kendali absolut dengan Star Will Suckless yang diperlukan untuk menghentikannya. Su Xiaoyan telah menghabiskan seluruh pertempuran menunggu pembukaan ini. Tak satu pun dari kemampuannya yang lain yang banyak dibicarakan, bahkan Blizzard-nya. Kekuatan terbesarnya adalah belenggu Starwell-nya. Meskipun memiliki efek sederhana, jumlah cara yang bisa digunakan dalam pertempuran tidak terbatas. Jika digunakan pada saat yang tepat, itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Gu Yue menoleh ke Su Xiaoyan. Bantu Xinglan. Saya akan membantu Wulin. Lampu hijau menyelimutinya dan dia berlari ke Tang Wulin. Waktunya telah tiba. Dalam 3 menit yang mereka miliki sebelum pertandingan, Tang Wulin merencanakan untuk Gu Yue dan Su Xiaoyan untuk memikat salah satu lawan mereka agar mudah dicopot. Selama mereka bisa mengeluarkan satu anggota tim kelas 2, mereka bisa melanjutkan ke fase selanjutnya dari rencananya. Tugas Xie adalah mengambil keuntungan dari badai salju untuk melancarkan serangan secara diam-diam pada support atau tipe master jiwa. Ye Xinglan dituduh menjaga lawan-lawannya sibuk. Sekarang,
Saatnya Tang Wulin dan Gu Yue bergabung untuk mengalahkan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengirim Tang Wulin terbang dengan serangan pemboman gemuruh lainnya. Ketakjuban memenuhi mata merahnya. Ini sekarang kedua kalinya dia benar-benar meronta-ronta. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk bangkit lagi, tapi dia membalikkan harapannya. Tang Wulin berjuang berdiri sekali lagi dan memutar bahunya dengan meringis kesakitan. Kemudian dia menagihnya sekali lagi. Apakah dia terbuat dari baja? Yuanen Yehui tidak berani meremehkan Tang Wulin. Dia menyaksikannya menghancurkan binatang jiwa drakonik secara instan sebelumnya, jadi dia mengerti betapa mematikan cakar naga emasnya. Setelah pertukaran singkat lainnya, dia mengirimnya terbang lagi. Pada saat itu, Gu Yue tiba. Dia mengangkat tangannya dan mengirim rentetan es dan bila angin yang melesat menuju Yuanen Yehui. Ini mengejutkan Yuanen Yehui. Apa yang kamu lakukan mendekatiku? Seorang master jiwa tipe elemental yang memasuki jarak dekat hanya mencari kematian. Bab 407 Pertukaran. Yuanen Yehui tidak repot-repot menghindari serangan Gu Yue. Devil Titan meningkatkan pertahanannya sama seperti meningkatkan kekuatannya. Bahkan serangan Tang Wulin, yang diberdayakan oleh tubuh naga emas, hanya mengirim kesemutan melalui tubuhnya. Rentetan bila angin dan es hanya menggelitiknya. Dia menepuk Gu Yue dengan jengkel, tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seuntai rumput Blue Silver melilit pinggang Gu Yue dan menariknya pergi. Tang Wulin telah merangkak kembali dari lantai sekali lagi dan menarik Gu Yue keluar dari bahaya. Namun, bahkan saat dia mundur, Gu Yue terus melepaskan serangan elemental menyerang Yuanen Yehui. Orang ini, dia sekuat kulit. Yuanen Yehui meninju Gu Yue, kali ini mengirimkan hembusan udara padanya, tetapi Tang Wulin menariknya keluar dari jalan lagi. Dia kemudian memberi Yuanen Yehui semangat baru, melemparkan roti ke mulutnya saat dia berlari. Abun kacang haus darah. Yuanen Yehui langsung mengenalinya. Itu sebabnya Gu Yue berlari. Dia mengantarkan roti kacang. Yuanen Yehui tahu bahwa Titan Setan tidak akan bertahan lama. Dia sudah menemukan kesulitan untuk mengalahkan Tang Wulin, tapi sekarang dia memiliki bun kacang berdarah. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, maka mustahil baginya untuk menang. Efek Blood Touch pasti akan bertahan lebih lama dari transformasinya. Saya tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti dia. Dia menguatkan dirinya, resolusi berkilauan di matanya. Dia mengangkat lengan berototnya lalu menghancurkannya ke atas panggung. Tanah bergemuruh dan bergetar, gelombang seismik menyebar keluar dan mengetuk Tang Wulin dan Gu Yue ke udara. Yuanen Yehui segera melanjutkan serangannya. Dia melompat kedua dengan kecepatan kilat dan meninju mereka. Tang Wulin baru saja menelan roti kacang ketika gelombang kejut itu menjatuhkannya ke udara. Efek dari sanggul tersebut belum juga terasa. Tetapi pada saat krisis itu, hal yang paling tak terduga terjadi. Dalam sekejap perak, Tang Wulin dipindahkan ke sisi Gu Yue. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mendorong telapak tangannya keluar untuk menemui tinju Yuanen Yehui. Hanya mereka yang memiliki mata paling tajam yang dapat melihat itu, tepat sebelum telapak tangannya bertemu dengan kepalan tangan Yuanen Yehui, kilatan energi warna-warni muncul di dalamnya. Itu adalah pusaran ruang, cahaya, air, api, dan bumi. Detik berikutnya, tinju Yuanen melakukan kontak, dan Gu Yue dan Tang Wulin berputar mundur. Tang Wulin tanpa sadar membungkus tubuhnya di sekitar tubuh Gu Yue saat mereka dikirim terbang. Namun Yuanen Yehui juga tidak keluar dari bursa tanpa cedera. Pusaran unsur telah menempel di lengannya dan mulai menyebar, mengirimkan menggigil di sekujur tubuhnya. Kekacauan unsur. Roh Kudus Douluo menatap dengan mata terbelalak. Semua Douluos berjudul pada platform di atas bergerak ke tepi kursi mereka. Seekor ular emas kecil muncul dalam kilatan cahaya, membungkus Tang Wulin dan Gu Yue untuk melunakkan pendaratan mereka. Itu menyerap dampak saat mereka memantul ke tanah, memungkinkan Tang Wulin tetap berdiri saat mendarat. Dia berhasil tersandung beberapa langkah bahkan dengan Gu Yue di tangannya. Setelah tergelincir berhenti, Tang Wulin batuk seteguk darah. Tubuhnya telah menerima cukup banyak pukulan dari berputar-putar dengan Yuanen Yehui. Bahkan setelah makan roti kacang, tubuhnya terasa berat. "Bagaimana kabarmu?" tanya Gu Yue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja." Efek Blood Touch mulai muncul. Petik 2. "Baik, pergi bantu Xinglan kalau begitu. Saya bisa menangani ini." Petik 2. "Baik." Tang Wulin mengambil 2 napas dalam-dalam, lalu berlari menuju Ye Xinglan. Sementara keduanya berbicara,
Yuanen Yehui telah melambaikan tangannya dengan panik dalam upaya untuk melepaskan diri dari efek pusaran air. Pada akhirnya, dia berhasil membubarkan 5 elemen yang menempel padanya, tetapi tidak sebelum rambut di lengannya rusak parah. Demi melakukan pukulan telak, dia bahkan menggunakan lengan kanannya yang patah dalam serangan yang baru saja dilontarkannya, mengandalkan kemauan murni untuk menggerakkan tulang yang patah. Kekuatannya berkurang. Iblis Titan sedang kelelahan. Gu Yue mengambil langkah menuju Yuanen Yehui. Begitu jari-jarinya menyentuh tanah, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak, hanya untuk muncul kembali langsung di depan Yuanen Yehui. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi saat dia dengan tenang mengangkat telapak tangan dan menusukkannya ke Yuanen Yehui. Energi merah, kuning, dan biru menyelimuti serangan telapak tangan itu. Dia terlibat dalam jarak dekat. Yuanen Yehui bereaksi secara naluriah dengan pukulan, hanya untuk Gu Yue menghilang dalam kilatan perak sekali lagi. Sepersekian detik kemudian, dia muncul di sisi Yuanen Yehui. Dia memukul Yuanen Yehui dengan telapak tangannya yang triwarna, energi unsur yang berputar meledak saat bersentuhan. Bahkan dengan semua kekuatan yang mengisi tubuh besar Yuanen Yehui, pemogokan ini membuatnya mundur ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang kaget. Gu Yue terus berteleportasi di sekitar Yuanen Yehui, menghindari setiap pukulan pada saat terakhir yang mungkin, melawan dengan serangan telapak tangan 3 elemen, lalu berteleportasi lagi. Jika Yuanen Yehui membanting lantai untuk membuat gelombang kejut, maka Gu Yue menyerang dari atas. Dia seperti hantu, tidak mungkin ditangkap. Para siswa kelas 2 yang menyaksikan itu kaget. Kelas 1 ada yang seperti ini. Sudah cukup mengejutkan bahwa Tang Wulin bisa bertarung dengan Yuanen Yehui. Tapi sekarang Gu Yue muncul dan bermain-main dengannya dengan gaya pertempuran yang tidak lazim ini. Bahkan seseorang yang ahli dalam kontrol spasial seperti Luo Guixing tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa kuat Gu Yue, dia berteleportasi tanpa henti. Kekuatan spiritualnya harus luar biasa. Lalu ada 3 elemen pemogokan telapak tangan. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu cepat? Dia tidak pernah menunjukkan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan di turnamen seleksi, kekuatannya masih dalam ranah masuk akal. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? 2 ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi lain panggung, terus setelah yang lainnya. Yang pertama datang dari He Xiaopeng, yang dikirim mundur oleh rentetan benang cahaya bintang. Su Xiaoyan telah mengakarnya di tempat dengan belenggu Star Wheel-nya. Ye Xinglan kemudian mengambil keuntungan dari pembukaan ini untuk melepaskan rentetan benang cahaya bintang. Sesaat setelah itu, cahaya putih menyelimutinya, dan dia menghilang. Dari 2 lawan Ye Xinglan yang tersisa, 1 telah dikalahkan. Detik berikutnya, lawan keduanya, Yue Zhengyu, maju dengan kekuatan besar. Pedangnya yang bercahaya meledak dengan api suci, dan dia menebasnya ke Ye Xinglan, menyerang pedang Stargotnya dengan sudut yang aneh. Ye Xinglan memutar untuk menghadapi pukulan dan mengumpulkan pertahanan terbaik, tapi itu membuatnya terbang. Tubuhnya meletus dalam api suci. Cahaya putih menyelimutinya, dan dia meninggalkan panggung, setelah tersingkir juga. Saat itulah Tang Wulin tiba di sisi medan perang itu. Dia melirik tempat Ye Xinglan dan menggeram. "Oh Xinglan, kamu terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri." Dengan kekuatannya, Ye Xinglan tidak akan memiliki masalah mengulur sampai Tang Wulin mencapainya, tetapi dalam kesombongannya, dia memilih untuk membawa pertempurannya ke kepala. Dia menyerang dan berhasil mengeluarkan He Xiaopeng. Dengan melakukan itu, dia membiarkan dirinya terbuka untuk Yue Zhengyu. Meskipun dia akhirnya jatuh ke pedangnya, dalam situasi 1 lawan 2, dia berhasil menjatuhkan 1 lawan dan melelahkan yang lainnya. Dia sudah menunjukkan kekuatannya. Para siswa kelas 1 dan 2 di antara hadirin menyaksikan dengan napas tertahan. Di sisi kelas 1, Ye Xinglan telah tersingkir. Kelas 2 telah kehilangan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Kelas 1 sekarang memiliki keunggulan. Itu 5 lawan 4. Bab 408 situasi yang mengerikan. Setelah mengirim Ye Xinglan, Yue Zhengyu memperhatikan situasi. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa timnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan segera mengambil tindakan. Aura suci menyelimutinya, dan dia mengangkat pedang suci. 3 cincin jiwanya mengambil kemilau yang intens pada saat yang sama. Dia menyala seperti bola lampu, bersinar seperti matahari itu sendiri. Gelombang suci yang kuat mungkin meluncur darinya. Dengan pedangnya terangkat untuk menembus langit, cahaya suci turun di sekelilingnya. Seluruh panggung berjemur dalam kemegahan yang cemerlang,
hamparan awan keemasan berkumpul di langit di atas. Pemandangan itu membuat semua orang kagum. Penghakiman, suara Yue Zhengyu bergema di seluruh arena, seluruh panggung bergetar di hadapan kekuatan sucinya. 3 sinar keemasan jatuh pada Tang Wulin, Su Lizi, dan Su Xiaoyan. Mereka menelan mereka dalam sekejap, sosok mereka menghilang. Balok terbuat dari energi suci murni. Di dalam mereka, Su Lizi dan Su Xiaoyan merasa seolah-olah jiwa mereka naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak merasakan sakit atau penderitaan, hanya kehangatan yang menenangkan. Namun, kekuatan jiwa di tubuh mereka menyembur keluar dari mereka tanpa terkendali. Dalam sekejap mata, setengah dari cadangan kekuatan jiwa mereka hilang. Kemudian kelemahan menguasai tubuh mereka. Sebelum ini bisa berlanjut lebih jauh, 2 sinar putih ditembakkan. Mereka mengganggu sinar energi suci, mengambil tempat mereka di Su Xiaoyan dan Su Lizi untuk mengusir mereka dalam sekejap cahaya. Keduanya tersingkir. Tidak ada yang mengira Yue Zhengyu akan meledak dengan kekuatan seperti itu. Serangannya membawa kekuatan dari 3 keterampilan jiwanya, memiliki kekuatan untuk melarutkan energi di dalam tubuhnya target tubuhnya. Gelombang pertempuran telah berubah dalam sekejap. Saat kedua rekan satu timnya tersingkir, cincin jiwa emas Tang Wulin bersinar cerah. Aura emas berkobar di sekitarnya dan melawan cahaya suci. Dibandingkan dengan aura brilian Yue Zhengyu, aura Tang Wulin memiliki sedikit kegelapan. 5 garis emas gelap mengiris cahaya suci dan melanjutkan ke Yue Zhengyu. Retakan spasial muncul di sekitar Yue Zhengyu ketika garis-garis mendekatinya. Dalam kilatan cahaya putih lain, Yue Zhengyu menghilang dari panggung. Dengan hanya lambaian tangannya, Roh Kudus Douluo menyelamatkan siswa lain dari bahaya fatal. Dan Yue Zhengyu juga tersingkir. Tang Wulin mungkin telah mengalahkan Yue Zhengyu dengan menggunakan Golden Dragon Dread Claw dan Blue Silver Golden Array, tetapi ia tidak datang dari cahaya suci tanpa cedera. Segera setelah balas dendam, dia jatuh ke satu lutut, terengah-engah. Pemboman terkonsentrasi dari penghakiman suci telah menghabiskan energi Tang Wulin dan menghapus efek Blood Touch. Setelah menerima pemukulan dari Yuanen Yehui, dan sekarang ini, cadangannya sekarang menjadi kering. Tim kelas 1 sekarang menemukan dirinya menghadapi situasi yang mengerikan. Jika Tang Wulin tidak bisa terus bertarung, maka hanya Gu Yue dan Xie Xie yang tersisa. Lebih buruk lagi, pada saat itu, Duan Hunxiao memojokkan klon Xie Xie. Seperti yang diharapkan, kelas 2 lebih kuat pada akhirnya. Keyakinan berkilauan di mata siswa kelas 2. Kelemahan membebani tubuh Tang Wulin. Pertempuran ini telah menempatkannya di bawah tekanan paling besar. Dia telah berjalan kaki ke kaki dengan Yuanen Yehui dan membuatnya tetap sibuk, telah mengambil ledakan penuh kekuatan suci, dan bahkan telah mengumpulkan kekuatan yang masih harus dia keluarkan untuk Yue Zhengyu. Tapi pertempuran belum berakhir, tidak ada pihak yang menang. Tang Wulin mendorong tanah dengan tangan kanannya, bergoyang dan terlatih-tatih sampai dia menemukan pijakannya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan mulai menggerakkan mereka dalam lingkaran. Aliran esensi darahnya terbalik sekali lagi. Saat dia melakukan itu, pertarungan antara Gu Yue dan Yuanen Yehui mencapainya. Gu Yue menari seperti hantu, sosoknya berkedip-kedip di sekitar Yuanen Yehui. Setiap kali dia muncul, serangan telapak tangan 3 elemen dengan cepat mengikuti. Terlepas dari semua kekuatannya, yang bisa dilakukan Yuanen Yehui adalah membela diri secara pasif. Saat hitungan mundur pada durasi Titan Iblis mencapai akhirnya, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dengan cepat memburuk. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh untuk pertandingan ini. Dia merahasiakannya sehingga hanya sedikit yang bisa tahu. Jika dia menggunakannya, jenis kelaminnya yang sebenarnya akan terungkap. Namun, kekuatan Gu Yue jauh melebihi harapannya. Bukankah dia seharusnya penyerang jarak jauh? Bagaimana dia bisa menyingkat elemen dan menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat seperti ini? Meskipun Iblis Titan melakukan kekuatan pertahanannya ke tingkat yang mengesankan, Yuanen Yehui masih perlu memindahkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya untuk menghilangkan energi unsur yang ditinggalkan oleh masing-masing serangan telapak tangan Gu Yue. Energi unsur dengan cepat terakumulasi di tubuhnya, bergabung bersama untuk menghasilkan efek yang lebih kuat. Jika Yuanen Yehui dalam kondisi puncak, dia tidak perlu takut pada Gu Yue. Dia bisa saja menggunakan serangan jarak jauh untuk memaksanya pergi. Teleportasi memang kemampuan yang kuat, tapi Yuanen Yehui bisa saja menciptakan gangguan spasial dengan pukulan kekuatan penuh. Itu,
dengan sendirinya, akan mencegah Gu Yue dari teleportasi di semua tempat. Sayangnya untuk Yuanen Yehui, efek Devil Titan hampir berakhir. Kekuatannya sudah menurun drastis. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia juga tidak bisa mempertahankan bentuk Titan Giant AP-nya lebih lama. Kekuatan jiwanya hampir habis. Bahkan jika dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh, kekuatan tempurnya akan menerima pukulan besar. Apa yang dapat saya? Pada saat itu, suara melodi yang tajam menembus udara. Di sisi lain medan perang, dua sosok terhuyung mundur dan menyatu menjadi satu. Xie tersandung, hampir jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki cara untuk bertahan melawan serangan Duan Hunxiao. Mata Duan Hunxiao memiliki tepi yang dingin pada mereka. Meskipun menjadi master jiwa tipe kontrol timnya, dia gagal menghentikan master jiwa tipe agility musuh untuk menyerang rekan satu timnya. Dia merasa sangat terhina. Dia memiliki harga dirinya sendiri, dan Yuanen Yehui adalah satu-satunya orang di kelasnya yang dia hormati. Xie menggunakan serangan mendadaknya untuk membuat Bai Hanying dan Duan Hunxiao berantakan, kemudian bekerja dengan klonnya untuk membuat mereka sibuk. Namun, tiruannya telah dihilangkan dan dia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk memanggil yang lain. Duan Hunxiao tidak membiarkan kesempatan ini sia-sia. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia meniup serulingnya. Pekikan menembus udara, aura mengerikan menyelimuti Xie. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, Deat Song, serangan gelombang suara yang juga mempengaruhi pikiran target. Bai Hanying memilih momen ini untuk bertindak. Dia melambaikan cabang di tangannya, menyebarkan kelopak bunga sakura ke udara. Kelopak itu melayang ke Yuanen Yehui. Saat mereka menyentuhnya, punggungnya tegak, keganasan kembali ke tatapannya, dan aura putih berkilauan menyelimutinya. Dengan kekuatannya pulih, dia menginjak tanah. Ruang dalam radius 10 meter miliknya bengkok dan bergetar. Gu Yue tiba-tiba muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Setelah mundur beberapa langkah, dia mengambil posisi bertarung. Shen Yi dan Wu Zhangkong mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Yuanen Yehui perlahan melangkah ke Gu Yue. Dengan Xie sepenuhnya dikendalikan oleh Duan Hunxiao, nasibnya diputuskan. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Kelopak bunga sakura Bai Hanying seperti jembatan antara dia dan Yuanen Yehui. Dia mengungkapkan senyum manis ketika dia menatap punggung Yuanen Yehui. Keterampilan jiwa ini disebut jembatan kekasih. Setelah terbentuk, itu menghubungkan cadangan kekuatan jiwa pengguna dan target. Koneksi tersebut memungkinkan Bai Hanying untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke Yuanen Yehui. Dengan akses ke cadangan kekuatan jiwa penatua jiwa, wajar saja bahwa Yuanen Yehui akan dapat terus bertarung dalam bentuk Titan Giant AP-nya. Pertempuran hari ini penuh dengan kejutan. Dengan skema Tangulin dan kekuatan Ye Xinglan, tim kelas 1 telah mampu mengalahkan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Namun, mereka tidak menyangka Yue Zhengyu melepaskan serangan sekuat itu. Su Xiaoyan dan Su Lizhi telah dieliminasi dalam sekejap. Meskipun Tangulin menurunkan Yue Zhengyu dengan cepat setelah itu, jalur pasokan mereka sudah terputus. Situasi tim kelas 1 hanya memburuk dari sana, namun tim kelas 2 masih memiliki Yuanen Yehui, Duan Hunxiao berdering 4, dan Bai Hanying tipe dukungan. Jelas pihak mana yang akan menang. Deru naga memenuhi panggung. Tubuh Tangulin bersinar emas saat dia berjalan ke sisi Gu Yue. Keduanya sekarang berdiri bahu-membahu. Pada saat itu, cahaya putih menyala dan Xie menghilang dari medan perang. Dia muncul kembali di samping Roh Kudus Douluo sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan lagu kematian lagi. Duan Hunxiao berbalik menghadap mereka Tangulin dan Gu Yue. Sekarang 2 lawan 3. Jika Tangulin dalam kondisi puncak, maka mungkin ada harapan. Namun, karena efek Blood Touch menghilang, dia dalam kondisi lemah. Aura emasnya tidak semegah biasanya. Dengan hanya dia dan Gu Yue yang tersisa, tidak ada harapan untuk kemenangan. Yuanen Yehui berhenti dan menatap mata Tangulin. Menyerah. Petik 2. Bahkan jika mereka kalah, mereka sudah mendapatkan cukup banyak kemenangan. Ada perbedaan usia 3 tahun antara nilai di Shrek Academy. Kesenjangan kekuatan yang diciptakan oleh 3 tahun seperti langit dan bumi. Tapi Tangulin tidak bisa menyerah di sini. Tatapan Tangulin tidak memiliki ketenangan seperti biasanya. Tekad masih menyala terang di dalamnya, begitu terang sehingga matanya menyerupai sepasang bola api. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil melangkah maju, raungan naga semakin keras dengan setiap langkah. Dia berhenti agak jauh di depan Gu Yue.
Dia menatapnya kosong, pemandangan bahunya yang lebar memenuhi matanya. Duan Hunxiao membawa serulingnya kembali ke mulutnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup. Jika Tang Wulin dan Gu Yue tidak kebobolan, dia akan segera meluncurkan serangannya. Yuanen Yehui menghela nafas. Mengalahkan lawannya dalam pertarungan adalah rasa hormat. Aku seharusnya tidak bertanya. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Dia perlahan mengangkat cakar naganya dan memeras sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, mendorong cincin jiwa emasnya bersinar terang sekali lagi. Bab 409 Keterampilan Soul Fusion. Tang Wulin tahu pertempuran itu sia-sia, tetapi dia tidak gemetar dan menyerah. Bahkan dalam kekalahan dia akan berdiri dengan punggung lurus dan kepala terangkat tinggi. Bukan hanya harga dirinya sendiri yang harus dia lindungi. Dia berdiri di sana di atas panggung sebagai juara kelas 1. Kekalahan bisa diterima, tetapi menyerah tidak. Semua siswa kelas 1 berdiri tegak dan menonton pertandingan terakhir dengan kepalan tangan. Pada saat itu, semua hati mereka bersatu karena mereka sangat berharap Tang Wulin akan menciptakan keajaiban. Itu presiden kelas kita. Wu Shiduo mengepalkan tinjunya lebih erat dari yang lain, buku-buku jarinya tegang putih. Dia sangat ingin berada di panggung itu bersama mereka. Mungkin saja, jika saya di sana juga, mungkin kita bisa memenangkan pertandingan ini. Anda tidak diizinkan kalah, Tang Wulin. Di atas platform, Penatua Kai mengangguk sedikit. Bahkan dalam kekalahan, ada kehormatan. Dia hidup sampai warisan Shrek Academy dan Tang Sek. Petik 2. Feng Wuyu mendengus, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zuoxi mengerutkan alisnya. Kakeknya sudah membuktikan dirinya, tapi ini adalah Akademi Shrek. Tidak pernah ada kekurangan monster di sini. Tang Wulin tidak lemah. Lawannya terlalu kuat. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Tang Wulin dan Gu Yue memiliki kesempatan untuk menang. Roh Kudus Douluo menyaksikan pemandangan itu dengan mata tenang. Yuanen Yehui mengangkat tinju dan berjalan melintasi panggung untuk bertemu Tang Wulin. Duan Hunxiao mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup serulingnya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Douluo saat tatapannya beralih ke Tang Wulin. Namun sesaat kemudian, kejutan menggantikan ketenangan. Gu Yue tersentak dari linglung dan berhenti menatap punggung Tang Wulin. Dia maju selangkah dan memeluknya dari belakang. Apa yang dia lakukan? Bahkan jika Anda menyukainya, apakah Anda benar-benar harus melakukan itu selama pertempuran? Dan kalian berdua juga sangat muda. Apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa memahami apa yang mereka lihat. Yuanen Yehui dan Duan Hunxiao tercengang. Jembatan kekasih yang menghubungkan Bai Hanying dan Yuanen Yehui goyah. Para guru di peron memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Raungan naga tak bernyawa yang datang dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba tumbuh lebih kuat. Esensi darahnya melonjak dengan kekuatan. Untaian merah, biru, kuning, hijau, emas, perak, dan hitam naik dari tubuh Gu Yue, terjalin menjadi satu sebelum bergabung ke tubuh Tang Wulin. 7 warna tersebar di sisi emasnya, melukisnya dengan warna mereka, dan keagungan agung auranya tumbuh lebih jauh. Tang Wulin tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah tubuhnya sekarang penuh dengan kekuatan. Tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meronta-ronta dalam dirinya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sisik 7 warnanya tumbuh lebih tebal, berubah transparan saat menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia segera mengenakan baju besi dari timbangan yang bersinar. Naga di dalam dirinya meraung, memandang seluruh dunia dengan jijik. Di atas platform, Scarlet Dragon Douluo Zuoxi dan Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu mengerang. Wajah mereka berkerut ngeri, jelas merasakan jiwa bela diri mereka ditekan. Jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh lebih tinggi dari Tang Wulin, mereka pasti sudah bersujud di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin melayang beberapa meter ke udara. Cakar naganya sekarang berkilau dengan 7 warna cemerlang. Mengepalkannya menjadi kepalan. Duan Hunxiao bereaksi cepat terhadap perubahan itu. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia meniup nada yang menusuk telinga, menciptakan gelombang suara yang sangat kuat sehingga mungkin juga nyata. Gelombang bergulung ke arah Tang Wulin, mengancam untuk menelannya utuh, tetapi ketika itu hanya 5 meter darinya, ruang di sekelilingnya bengkok dan gelombang suara menghilang. Seruling itu hening. Kemudian Tang Wulin berbalik ke Yuanen Yehui, langsung melintasi jarak di antara mereka, dan meninju. Baru saat itulah Yuanen Yehui pulih dari keterkejutannya.
Dia mengeluarkan teriakan perang dan melemparkan kedua tangannya ke depan untuk menemui serangan Tang Wulin, mengeluarkan setiap tetes kekuatan terakhir dari tubuhnya. Namun, beberapa inci sebelum tinju Yuanen Yehui bertemu Tang Wulin, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia mencoba bergerak melalui rawa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, tubuhnya menolak untuk bergerak maju. Cahaya 7 warna menelan seluruh medan perang dalam sekejap. Warna-warna itu bercampur menjadi satu, berputar-putar di sana-sini sampai semua siswa yang menyaksikan bisa melihat yang meliputi panggung adalah kegelapan pekat. Medan perang benar-benar tanpa cahaya. Apa yang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang mereka lihat. Kemudian, pada saat berikutnya, cahaya muncul untuk menerangi kegelapan. Cahaya ini adalah warna putih yang akrab. Itu mengambil Yuanen Yehui, Bai Hanying, dan Duan Hunxiao dari kegelapan, memindahkan mereka dari panggung. Kemudian itu berubah menjadi jaring dan menutupi semua siswa yang Roh Kudus Douluo ambil dari pertempuran. Begitu itu terjadi, kegelapan mulai memudar, mengungkapkan Tang Wulin yang berubah mengambang di udara. Dia perlahan turun, datang ke pendaratan lembut di atas panggung. Gu Yue kemudian berpisah dari tubuhnya. Begitu dia melakukannya, bunga 7 lampu menghilang menjadi ketiadaan. Mereka berdua berdiri di sana dengan mata tertutup, benar-benar dan sama sekali tidak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa cahaya 7 warna itu? Dan timbangan multi-warna itu? Semua orang menatap Tang Wulin dan Gu Yue dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Bahkan para penatua yang menonton dari peron mereka bingung. Apa itu tadi? Mereka kehilangan kesadaran. Roh Kudus Douluo adalah yang pertama berbicara. Kedua belah pihak telah dikalahkan, tetapi karena aku harus menyelamatkan siswa kelas 2 yang tersisa pada akhirnya, kemenangan berlanjut ke kelas 1. Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue kehilangan kesadaran, mereka tetap berdiri. Keduanya saling bersandar, tidak ada yang membiarkan yang lain jatuh. Para siswa kelas 1 tidak bersorak. Air mata yang penuh gairah mengalir dari mata mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, mereka semua mengenali Tang Wulin sebagai presiden kelas mereka yang sah, dan Gu Yue sebagai wakil presiden mereka. Kemudian kesadaran menyadarinya. Glory naik ke kelas 1. Mereka menang. Kami siswa kelas 1. Mereka semua berteriak di dalam hati mereka. Api berkobar di mata mereka. Topeng tenang Yuanen Yehui akhirnya pecah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap kedua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Di atas platform, Penatua Kai menatap keduanya dengan heran. Ini adalah keterampilan fusi jiwa. Petik 2. Hanya itu satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan transformasi yang terjadi ketika Gu Yue memeluk Tang Wulin. Zuoxi memasang ekspresi termenung. Pukulan itu menciptakan ruang hampa. Petik 2. Alih-alih segera menyangkal apa yang dikatakan Zuoxi, Feng Wuyu mengangguk setuju. Iya nih, itu adalah ruang hampa. Semua 7 elemen dilucuti, hanya menyisakan ruang yang perlu diisi. Tidak ada energi yang tersisa, tidak ada api, air, tanah, angin, cahaya, kegelapan, atau bahkan energi spasial. Pukulan Wulin menciptakan ruang hampa tanpa 7 elemen. Saya tidak akan pernah berpikir mereka akan dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu dengan 2 jiwa bela diri yang tidak terkait. Saya akan memanggil yang memindahkan Dragon Vacuum Pang. Petik 2. Apakah jiwa bela diri mereka benar-benar tidak berhubungan? Zuoxi menatap kedua siswa di atas panggung, matanya menyipit ke celah. Zuoxi telah mengajarkan Tang Wulin dasar naga emas mengejutkan surga, jadi dia mengerti yang terbaik. Jika memang benar begitu, mengapa saya merasakan esensi darahnya meledak dengan kekuatan ketika mereka berubah? Apakah garis keturunannya disublimasikan? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan fusi jiwa, tidak mungkin itu terjadi. Ketika mereka pergi untuk memindahkan Tang Wulin dan Gu Yue dari panggung, mereka terkejut menemukan dia menempel padanya seperti penjepit. Mustahil untuk menyingkirkannya darinya. Bab 410 tidak sadar. Karena mereka tidak dapat memisahkan Gu Yue dari Tang Wulin, Feng Wuyu, Zuoxi, dan Roh Kudus Douluo Yali akhirnya membawa mereka kembali ke asrama siswa yang bekerja dalam satu bundel. Yali, apakah tubuh mereka baik-baik saja? Tanya Zuoxi. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah dengan tubuh mereka. Mereka hanya kelelahan. Transformasi itu terlalu berat bagi mereka untuk ditanggung,
jadi mereka perlu waktu untuk pulih. Sejujurnya, keterampilan fusi jiwa mereka sangat aneh. Secara umum, keterampilan fusi jiwa dapat digunakan ketika kedua tuan jiwa memiliki setidaknya 3 cincin. Tapi sepertinya keterampilan fusi jiwa dari keduanya jauh lebih menuntut. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu sangat kuat. Itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Untungnya, mereka memiliki fondasi yang baik, sehingga mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan sekarang. Mereka akan butuh istirahat sebulan penuh. Petik 2. 1 bulan. Mendengar ini dari tabib paling kuat Akademi Shrek meninggalkan Feng Wuyu dan Zuo Shi terperangah. Nilai keterampilan fusi jiwa yang membutuhkan istirahat sebulan setelah menggunakannya meragukan. Namun, ini juga berfungsi sebagai bukti betapa sombongnya keterampilan Tang Wulin dan jiwa Gu Yue. Mereka juga tidak benar-benar menyelesaikan keterampilan fusi jiwa mereka, kata Yali. Namun saya merasakan jantung saya berdebar kencang ketika mereka menggunakannya. Semakin dua orang yang kompatibel, semakin kuat keterampilan fusi jiwa mereka. Bahkan jika kita mencari semua sejarah, akan sulit untuk menemukan lebih dari segelintir orang yang tingkat fusi melebihi 80%. Tingkat fusi tertinggi yang pernah dicatat adalah Spirit Ice Douluo Huo Yuhao dan istrinya, Dragon Butterfly Douluo Tang Wutong. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar yang memungkinkan mereka untuk menggunakan total 4 keterampilan fusi jiwa. Mereka dipuji sebagai duo terkuat di sepanjang sejarah. Dikatakan bahwa kecepatan fusi mereka bahkan mendekati kompatibilitas 100%. Beberapa sejarawan yang penelitiannya berfokus pada Huo Yuhao dan istrinya menyatakan bahwa setiap keterampilan fusi jiwa yang mampu mencapai tingkat fusi 100% akan dianggap sebagai fusi surgawi. Jika kedua tuan jiwa berada pada tingkat yang cukup tinggi, menggunakan keterampilan fusi jiwa seperti itu akan memungkinkan mereka untuk menunjukkan kekuatan setara dengan dewa. Meskipun saya hanya memiliki firasat kecurigaan, keterampilan fusi jiwa dari dua anak ini mungkin setara dengan keterampilan jiwa fusi surgawi. Saya tidak bisa membayangkan alasan lain mengapa keterampilan fusi jiwa mereka akan begitu kuat. Kita harus mengawasi mereka. Jika kecurigaan saya ternyata benar, maka Shrek Academy akan mengambil sepasang harta nyata. Petik 2. Feng Wuyu dan Zuo Shi saling memandang dengan cemas, keduanya berbagi senyum pahit. Tidak mungkin untuk memeriksa keterampilan fusi jiwa Tang Wulin dan Gu Yue saat ini. Satu penggunaan saja membuat mereka terbaring di tempat tidur selama sebulan. Ini harga yang terlalu tinggi untuk diminta kedua anak untuk membayar. Mereka berada di musim semi masa muda mereka. Jumlah yang bisa mereka tanam dalam sebulan sangat besar. Esensi darah menggelegak, mengalir keluar seperti sungai yang mengamuk. Tang Wulin membuka matanya untuk menemukan dirinya di dalam dunia spiritualnya. Itu membentang di depannya seperti lautan bintang. Bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di angkasa. Aula emas dari sebelumnya tidak terlihat. Lalu dia mendongak. Yang mengejutkannya, seekor naga emas yang sangat besar melayang di atasnya. Itu terlalu besar baginya untuk dipahami. Tubuhnya tampak meregang selamanya. Ada 18 cincin cahaya di sekitar tubuh naga itu. 3 bersinar biru lembut, sedangkan sisanya merah menyala. Apakah ini Raja Naga Emas yang tersegel di dalam tubuhku? Cincin cahaya itu pastilah segel, bukan? Tang Wulin mulai mengumpulkan pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelum dia bangun di dunia spiritual ini. Yang dia ingat adalah kehangatan tubuh Gu Yue ketika dia memeluknya, esensi darahnya melonjak dengan kekuatan, dan dirinya sendiri tanpa sadar melepaskan tinju. Pikirannya sudah menjadi kabut pada saat itu. Hal terakhir yang bisa diingatnya adalah saat sisik-sisik tembus pandang mulai menutupi tubuhnya. Semuanya setelah itu kosong. "Old Tang, kamu di sini." Tang Wulin berteriak. Mungkin Old Tang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun, hanya kesunyian yang menjawabnya. Old Tang tidak ditemukan. Naga emas yang melayang di atas Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Itu mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang menggetarkan surga. Gelombang pusing melanda Tang Wulin, bintang-bintang menari dalam visinya. Kemudian pemandangan di depannya kabur dan berubah. Dia melihat naga yang sangat besar dengan aura 7 warna mengambang di udara. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawahnya dan di udara di sekitarnya meraung dengan hormat, mengguncang Tang Wulin sampai ke intinya. Gerombolan binatang buas kemudian mulai bergegas ke satu arah seperti gelombang raksasa. Suara gemuruh menggelegar di kepala Tang Wulin, begitu keras sehingga terasa seperti serangan spiritual.
Nasibku adalah milikku untuk diputuskan. Bukan surga. Petik 2. Kemudian dia kehilangan kesadaran lagi. Beberapa waktu kemudian, Tang Wulin terbangun, pemandangan naga dan gerombolan binatang buas masih segar di benaknya. Hanya mengingat adegan itu membuat jantungnya berdetak kencang. Dia mengerang kesakitan, matanya terbuka. Langit-langit yang sudah dikenalnya memberitahunya bahwa dia kembali ke asrama siswa yang bekerja. Dia mencoba duduk tetapi tidak memiliki kekuatan. Kepalanya segera jatuh kembali ke bantalnya. Kemudian dia melihat kehangatan menekan tubuhnya. Dia mendengar suara napas lembut. Melihat ke bawah, dia terpana mendapati sepasang lengan melilitnya. Hah, apakah itu, Gu Yue? Aduh, kepalaku sakit. Tang Wulin mencondongkan tubuh ke belakang dan akhirnya menyadari bahwa Gu Yue memeluknya dari belakang. Keduanya masih mengenakan pakaian yang telah mereka perjuangkan. Dia mencoba mencabut lengannya darinya dengan lembut. Tidak ada jalan lain. Jangan bergerak. Suara tidak puas menggeram ke telinganya. Sesaat kemudian, dia merasakan tangan di sekitarnya mengencangkan cengkeraman mereka. Dia merasa seperti dikekang oleh sepasang ular. Melempar dengan hati-hati ke angin, dia buru-buru memisahkan diri darinya. Saat itulah Gu Yue akhirnya terbangun. Apa yang kamu lakukan di tempat tidurku?" serunya. Tang Wulin mengambil celah dan melompat dari tempat tidur. Serangan vertigo menyapu dirinya dan dia tersandung. Tubuhnya masih lemah. Gu Yue menatapnya, matanya penuh keheranan. Tang Wulin merasa tenggorokannya kering. Ini, sebenarnya tempat tidur saya. Petik 2. Gu Yue mencoba bangkit, tetapi gelombang pusing melanda dirinya. Tang Wulin bergegas untuk mendukungnya. Dia bisa mencium aroma kesegaran musim semi darinya. Dia tersipu merah dan berjuang bebas dari genggamannya, lalu tersandung ke tempat tidurnya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Matahari sudah bersinar terang di luar. Sepertinya sudah pagi, jadi semua orang harus berada di kelas. Tang Wulin menatap Gu Yue, tapi dia mengalihkan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Ketegangan canggung memenuhi udara. Di tengah-tengah suasana aneh ini, serangan vertigo lain menghantam Tang Wulin dan dia harus berbaring. Gu Yue sepertinya mengalami hal yang sama dan jatuh ke tempat tidurnya juga. Tirai yang memisahkan ruangan itu terbuka. Keduanya bisa mendengar napas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Gu Yue berhasil menenangkan diri. Dia mengerahkan seluruh keberaniannya, bersiap untuk berbicara. Tapi kemudian dia menyadari bahwa napas Tang Wulin sudah tenang. Bagi itu, gerutu Gu Yue, namun senyum masam muncul di bibirnya sesaat kemudian. Tang Wulin tertidur tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin karena kelelahan, mungkin dia hanya ingin melarikan diri darinya. Ketika Tang Wulin berikutnya terbangun, ruangan itu dipenuhi aktivitas. Dia mendengar suara Su Xiaoyan pertama. "Big Sis Gu Yue, bagaimana kabarmu?" tanyanya. "Apakah kamu baik?" "Baik saja. Harap tenang dan istirahatlah lagi. Saya mendengar para guru berbicara tentang bagaimana Roh Kudus Douluo mengatakan Anda dan Tang Wulin akan membutuhkan 1 bulan penuh untuk pulih. Tolong jangan memaksakan diri. Anda bisa mengambil kelas minggu ini." Petik 2. "Berapa lama kita tidak sadar?" tanya Gu Yue. Su Xiaoyan menjulurkan 3 jari. "Sudah beberapa hari ini." Petik 2. Gu Yue cemberut. "Kenapa aku ada di ranjangnya ketika aku bangun?" Su Xiaoyan mencibir. "Kamu memegangnya dengan erat sehingga tidak ada dari kami yang bisa memisahkanmu. Anda benar-benar tahu cara bergerak sejak awal, Big Sis Gu Yue." Petik 2. "Berhentilah mengada-ada." Gu Yue memerah. "Apa yang anak kecil sepertimu mengerti? Fokus saja pada kultivasi Anda alih-alih omong kosong ini." Petik 2. "Hehehe, bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah pindah ke kamar sebelah. Mengapa Anda memilih untuk tinggal di ruangan ini jika Anda tidak mau? Anda bisa saja berjalan di sebelah begitu Anda bangun." Petik 2. "Hah? Saya lupa. Aku bilang, aku benar-benar lupa." Petik 2. Su Xiaoyan benar. Tepat setelah Su Lizhi dan Ye Xinglan bergabung dengan kelompok mereka menjadi siswa yang bekerja dan mendapat kamar lain untuk memindahkan semua gadis. Gu Yue tidak percaya dia telah melupakan ini. "Ayo pergi." Gu Yue menembak berdiri dan bergegas keluar pintu. Tawa manis Su Xiaoyan mengikuti dari belakang. Tang Wulin berpura-pura masih tertidur sampai dia tidak bisa lagi mendengar mereka. Lalu dia membuka sebelah matanya setengah dan mengintip ke kamar untuk memastikan tidak ada orang di sana. Percaya bahwa dia sendirian,
dia menghela nafas lega. Tapi kemudian wajah bulat muncul dari titik matanya dan menatapnya.